Ya. Apa kabar? Selamat ya Pak. Baik. Sudah berhasil melakukan penggerbekan. Tadi kita sudah sempat melihat, tapi apa di balik penggerbekan? Bagaimana prosesnya? Apakah ini menjadi tanda-tanda bahwa sudah semakin maju antisipasi kita terhadap narkoba, atau justru malah makin banyak pintu yang bisa membuat narkoba masuk? Sesaat lagi tetap bersama kami. Menunjukkan bahwa ini masih terekses dan kita tetap akan melakukan terhadap narkotika ini. Dan sekali lagi, saya juga tidak segan-segan untuk memberitakan jajaran Polri dalam perang melakukan Polda ini wajib bandar besarnya yang melawan. Saya minta, saya tegaskan jangan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan standar operating procedure. Direktorat Reserse Narkoba berhasil mengungkap 2 kasus narkotika. Dari 2 kasus tersebut, polisi menyita ribuan butir ekstasi, ratusan kilogram sabu, dan ratusan butir Happy Five. Pengungkapan kasus terjadi di 2 tempat, yaitu Green Sedayu Beach Park, Jakarta Timur, dan Ruko Bandengan Utara, Jakarta Utara. Di Green Sedayu Beach Park, polisi membongkar industri ekstasi rumahan. Polisi menangkap 3 tersangka. Seorang di antaranya warga negara Cina yang akhirnya tewas setelah melakukan perlawanan dan ditembak polisi. Selain ekstasi, polisi juga mengungkap penyelundupan sabu oleh sindikat pengedar Taiwan Jakarta di sebuah ruko di Penjaringan, Jakarta Utara. 4 tersangka ditangkap dengan barang bukti 200 ribuan kilogram sabu. Jaringan produk ini menunjukkan bahwa jaringan masih terekses dan kita tetap akan melakukan perang terhadap narkotika ini. Dan sekali lagi, saya juga tidak segan-segan untuk memberitakan jajaran Polri dalam perang melakukan Polda ini wajib bandar besarnya yang melawan. Saya minta, saya tegaskan jangan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan standar operating procedure. Dan dalam operasi yang besar ini, dari 8 orang, yang 3 terpaksa harus melalui kita semua ke alam baka. Karena yang itu tadi berani-beraninya melawan petugas pada saat ditangkap. Ya. Pengungkapan kasus berawal dari info yang didapat pada hari Kamis 5 Januari lalu dari kepolisian Malaysia. Polisi kemudian membentuk tim yang dipimpin AKBP Gembong Yuda. Dari Jakarta, Mira Febrina, Syahrul Hidayat, TV One mengabarkan. Baik, saya sudah bersama dengan Bang Henry dan juga Pak Slamet di sini. Mudah-mudahan Pak Kapolda ya, Irjen Pol M. Iriawan bisa bergabung juga bersama kami. Kita tunggu dulu. Nah, saya ingin ke Bang Henry dulu. Bang Henry, kita lihat ada 106 lebih kilogram sabu, 200 ribu sekian ekstasi, 206 sekian Happy Five. Artinya penangkapan besar. Selalu ada moral story-nya dulu dari penangkapan besar ini, artinya apa? Antisipatif atau apa? Pertama, saya mengapresiasi dulu pada pihak polisian, BNN yang telah berhasil menangkap itu. Karena dengan menangkap sebegitu banyak, artinya telah menyelamatkan sekian juta orang kan itu. Itu satu. Yang kedua, kondisi ini kan semakin hari baik kualitas maupun kuantitas dari barang-barang itu semakin banyak, gak pernah menurun. Saya melihat ini satu indikasi bahwa kita gagal dalam upaya cegah. Artinya permintaan banyak kan itu ya. Permintaan banyak ini berarti kita gagal dalam upaya mencegah terjadi penyalahgunaan. Nah, oleh karena itu kita harus meningkatkan upaya cegah ya. Kemudian secara masif ya dan terukur ya. Nah, kemudian juga kita harus meningkatkan pola atau cara-cara penanganan dalam memberikan efek jera atau efek takut terhadap sindikat ya. Seperti misalnya kita belajar aja dari negara tetangga, nggak usah jauh-jauh dari Filipina misalnya. Mau dikecam oleh negara lain itu ya go to hell, negara asing lah. Soal HAM. Artinya kita harus dengan cara
dengan cara keras. Ekstrim juga ya? Ya, Presiden pernah mengatakan kita harus lebih gila lagi, kan gitu. Nah, lebih gila itu harus kita manai. Kemudian Presiden sendiri pernah mengatakan kalau saja undang-undang membolehkan, maka sudah saya perintahkan kepada Kepala BNN dan kepada Kapolri untuk dor mereka. 2 kali diulangi, dor mereka. Artinya apa? Pemerintah, Presiden sudah memberikan isyarat seperti itu. Ayo dong, pemerintah bersama dengan DPR juga menyiapkan payung hukumnya. Ya. Selain daripada itu, penyebab lain saya lihat ya adalah kewenangan BNN ini kan diatur dalam undang-undang. Undang-undangnya sendiri kalau kita lihat dari 155 pasal ya undang-undang tentang narkotika psikotropika itu tidak lebih dari 37 pasal yang memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penindakan dan sebagainya. Selebihnya merupakan kewenangan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM. Bayangkan untuk transito, ekspor, impor itu merupakan kewenangan dari Badan POM. Nah, oleh karena itu, kalau Presiden sudah berulang kali mengatakan bahwa kita ini dalam kondisi darurat, nah, kondisi darurat, sementara undang-undang yang ada atau payung hukum yang ada sudah tidak memadai untuk mengatasi kondisi darurat ini. Nah, oleh karena itu tidak berlebihan kalau Presiden mengeluarkan Perpu, ya. Karena mengeluarkan Perpu itu syaratnya dalam kondisi darurat dan terjadi kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum itu, nah, Perpu itu jauh lebih ringkas dibandingkan kita merevisi. Revisi itu oke lah kita dibicarakan, tapi kenapa? Karena Perpu ini DPR tidak boleh merevisi. Perpu itu DPR hanya menerima atau menolak. Kita terima dulu, baru nanti kita revisi seperlunya. Baik, oke, sebelum kita ke payung hukumnya ya, Bang Henry, saya ingin ke Pak Slamet. Pak Slamet, penangkapan seperti ini bisa dikategorikan sebagai penangkapan yang sangat besar begitu ya, Pak Slamet. Nah, tapi ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk dapat gitu kan, hasil intayan pasti juga BNN sangat mengerti. Seperti apa Pak Slamet? Iya, memang Polda Metro, BNN, Kepolisian, Direktorat 4 Narkoba, Polri Mabes Polri itu sering sekali secara teknis dan kebijakan itu berkolaborasi. Hasilnya kita lihat. Pertama saya sampaikan selamat dulu deh kepada Polda Metro jajarannya, karena ini luar biasa. Kalau 1 gram menyelamatkan penggunaan 5 orang, kalau ini 106 kilogram, kari tinggal mengalihkan aja. 1 gram bisa lebih dari 5 orang. Ya, lebih kurang 5 orang mah. Per kilo sekitar 1000, tinggal mengalihkan. Berarti Polda Metro sudah menyelamatkan penggunaan sekian juta orang. Ini luar biasa. Kenapa? Penangkapan besar itu tidak lepas dari kebutuhan yang besar. Supply and demand itu berjalan beriringan. Artinya ketika ada penindakan, ada penegakan hukum, itu harus diimbangi dengan pencegahan yang disebutkan oleh Bang Henry tadi ya? Jadi pencegahan pengobatan atau rehabilitasi pencegahan itu terhadap orang yang belum tersentuh narkotik, yang kedua terhadap orang yang sudah tersentuh, yang rawan sentuh, yang ketiga adalah terhadap orang yang sudah tersentuh. Sebentar, saya tertarik tadi Pak Slamet bilang, ini kan tadi juga Bang Henry sudah sempat sentuh ya, kalau penangkapan jumlah besar, nggak ada dong barang masuk tanpa permintaan sebesar itu. Bahkan sebelumnya pasti sudah masuk. Yang lebih besar. Anda bisa bayangkan mungkin Pak Slamet, model yang 106 kg ini tuh seperti apa rotasinya bagi pemain atau yang produksi? Data nasional, DKI itu menempati ranking pertama nasional. Angka prevalensi atau angka penyalahgunaan narkotika. Artinya kebutuhan narkotika di nasional di Jakarta itu paling besar di seluruh Indonesia. Di Jakarta? Di DKI Jakarta, wilayah Jakarta. Yang kedua Sumatera Utara. Inilah kalau ada penangkapan seperti ini itu luar biasa. Saya mau tanya nanti pintunya ke Jakarta ya, meskipun pasti Pak Slamet bilang di setiap inci tanahnya pasti bisa masuk, tapi paling tidak nanti saya akan tanya. Yang ini kan Jakarta paling tidak kalau masuk itu kan dari ujung ke ujung nih. Nah ini kalau Jakarta masuk berarti pintunya masa pintu tanpa penjaga sih Pak Slamet gitu kan? Ini kritik saja ya, masa
masuk tanpa ada penjaga begitu loh. Nah, sesaat lagi ya kita juga akan lihat bagaimana kronologi tertangkapnya juga tadi sindikat narkoba yang membawa 106 kg sabu, lalu kemudian juga ada 200 ribu ekstasi dan juga 206 happy five. Ini lokasinya di ruko nomor 95A Bandengan Penjaringan Jakarta Utara. Ya, tersangkanya Santoso. Barang buktinya ini sebelumnya ya. Barang buktinya juga ada beberapa. Nah, ini kemudian yang tertangkap nih hari ini ya di Cakung ini. Ya, ini tersangkanya Wong Chi Hin dan juga Ali dan Nasro. Ada 1 juta pintu Jakarta yang salah. Ada 100 juta pintu di Jakarta. Kalau lihat peta tuh mendekati pantai. Mendekati pantai. Ya, pasti ke situ. Berarti ke utara nih maksudnya ya? Mendekati pantai. Oke. Nah, justru paling banyak tuh dari laut. Oke, ini ada selalu ada alat cetak, bahan baku, silinder, dan kita belum tahu nih ada senjata api tuh ya nih yang diamankan. Biasanya pada umumnya selalu ada senjata api yang diamankan. Ya, ini juga ada sabu ya, sampai ada Happy Five ya, H5 atau Happy Five sampai 200. Jadi persis dengan kesimpulannya dari UNODC ya, bahwa 80% itu lewat laut. 80% lewat laut. Iya, 20% lewat udara. Itu 2 silinder besi, tempat itu dari Guangzhou. Itu kan ada gambar pantai tuh, berarti mendekati pantai. Oke. Baik, kita menemukan yang 862 kg 2 tahun yang lalu. Itu juga daerah pantai. Oke Pak, sebelum 106 kg ini paling besar itu waktu? Ada 862. 862. Iya. 2 dengan BNN ya? BNN waktu itu ya. Oke. Ini yang terbesar kedua nih setelah 862. Ada lagi yang dua, kita ada 100. Ini juga cukup besar. Jadi selalu dalam tahun 100. ini luar biasa. Tahun ini baru mulai ya, tapi sudah luar biasa. Jangan dianggap nggak ada bahwa produksi di atas kapal-kapal yang stasioner itu berjalan. Iya. Oke. Ya ini ya silinder besi itu dari Guangzhou, Cina tadi ya juga. Ya, itu satu. Ya. Oke. Nah, saya ingin ke Bang Henry. Bang Henry, tadi kan kita bicara soal Jakarta 80% terbesar supply and demand seluruh dunia dan Indonesia. Seluruh dunia dan Indonesia 80% lewat laut. Oke. Mungkin DKI dan DKI yang termasuk itu bagian. Oke. Artinya ada 100 juta pintu tadi bahasanya Bang Henry ya. Jadi pintu ini nggak ada yang jaga menurut Bang Henry? Pintu yang paling banyak, paling besar itu adalah laut. Ya. Itu laut ya. Bahkan dari dulu saya mensinyalir pelabuhan peti kemas. Oke. Kemudian oleh karena itu maka saya berharap agar Panglima atau KSAL ya memerintahkan jajarannya di samping melakukan pengamanan laut juga kemungkinan masuknya narkoba laut, dan saya yakin kalau terjaga dan ketat itu pasti banyak. Ada hal lain lagi yang perlu kita waspadai, bahkan saya mensinyalir ada produksi sabu atau ekstasi atau apa yang dilakukan di kapal-kapal yang stasioner. Kalaupun dia bergerak masih di sekitar situ juga, di sekitar Teluk Jakarta, sekitar sana itu ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini dilakukan patroli atau tidak. Nah, bahwa melalui pelabuhan pelabuhan udara itu biasanya hanya pengecohan ya. Itu hanya kecil sekali. Dan khusus Jakarta, istilah saya ya mungkin berlebihan kalau saya katakan ada 1 juta pintu masuk ke Jakarta ini. Baik, sesaat lagi Bang Henry ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Semalam.